Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Accounting Foundation, di mana kita sekarang sudah bertemu di sesi 9. Nah, ini masih ada kaitannya dengan sesi 8 kemarin, ya kan. Kalau sesi 8 kemarin kita kan membahas mengenai contoh-contoh penyesuaian. Jadi nanti di sesi 9 ini juga masih menyangkut dengan penyesuaian, tetapi karena kemarin kita sudah membuat jurnalnya, jadi di sesi 9 ini kita hanya memposting ke dalam buku besar. Nah, sebelumnya kalian itu kan sudah pernah memposting dari jurnal, tetapi jurnal umum, ya kan. Jurnal umum kalian posting ke dalam buku besar. Nah, di mana untuk pertemuan kali ini itu juga memposting jurnal, tetapi di sini itu bukan jurnal umum lagi, yaitu jurnal penyesuaian. Kita posting ke dalam buku besar. Caranya gimana? Caranya sama persis dengan waktu kalian memposting jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, di mana kita ada langkah-langkahnya. Yang pertama pastinya siapkan dulu jurnal penyesuaiannya. Jadi nanti kalian itu menggunakan penyesuaian yang ada di sesi kemarin, sesi 8. Kemudian tanggalnya disesuaikan dengan tanggal jurnal penyesuaian. Nah, jadi kalau penyesuaian itu pastinya sudah pada tahu, yaitu per akhir periode atau per 31 Desember. Nah, di mana yang ketiga itu ada keterangannya diisi dengan jurnal penyesuaian. Biasanya kalau di dalam jurnal umum itu kan kalian mengisi, contohnya nih, misal ada akun kas, kemudian keterangannya kan ada untuk modal awal atau untuk pembelian peralatan atau untuk pembelian perlengkapan. Tetapi kalau jurnal penyesuaian itu hanya ada keterangan jurnal penyesuaian atau AJP, ayat jurnal penyesuaian. Kemudian yang keempat, di mana di situ ada posisi saldonya. Nah, posisi saldonya itu sesuai dengan saldo jurnal penyesuaian. Jadi nanti ada di bagian debit atau di bagian kredit, jadi menyesuaikan. Nah, yang terakhir, setelah kalian nanti istilahnya memposting ke dalam buku besar, kemudian kalian posting ke dalam neraca lajur, otomatis saldo akhirnya yang ada di buku besar itu akan menghasilkan neraca saldo yang telah disesuaikan. Nah, nanti biar kalian gak bingung untuk langkah-langkahnya, kita langsung ke prakteknya atau ke contohnya aja. Oke, yang pertama, ini kita siapkan dulu jurnal penyesuaiannya ya. Jadi ini sudah saya ringkas, sudah saya rangkum dari sesi 8 kemarin. Tetapi kalau yang jurnal ini dari sesi 7 ya. Ini dari sesi 7. Dimana di sesi 7 itu kan kita sudah pernah ada memo. Ini saya coba bukakan sesi 7. Dimana itu ada memo. Nih, ada memo, bukti memo. Ini kan ada 7 nih, ada 7 soal atau 7 memo atau 7 perintah untuk melakukan penyesuaian. Nah, nanti kalian itu sudah saya ringkaskan, dari memo ini sudah saya ringkaskan menjadi jurnal penyesuaian. Sudah saya ringkaskan menjadi jurnal penyesuaian ya. Jadi nanti kalian tinggal membuat aja. Ini saya ringkaskan menjadi jurnal penyesuaian, udah jadi nih. Kemudian kalian tugasnya apa? Untuk memposting ke dalam buku besar. Jadi kita masih memakai format buku besar yang ganda ya. Masih ingat kan? Masih ingat yang model ganda, kita pakai yang itu. Formatnya ada tanggal, ada keterangan, referensi, debit, kredit, dan juga saldo. Nah, di saldonya sendiri pun ada debit dan kredit. Oke, jangan lupa kalau di buku besar itu di bagian kiri atas itu nama akun, di bagian kanan atas itu nomor akun. Nah, ini saya contohkan aja nih. Jadi ini sama persis kok caranya dengan jurnal umum. Jadi gini, ini kan kita sudah ada jurnalnya nih. Kemudian kita dari nomor 1 dulu. Nomor 1 kita lihat, oh ada akun beban perlengkapan dan perlengkapan. Oke, kita ke beban perlengkapan dulu. Beban perlengkapan di jurnal umum sebelumnya sudah pernah dibuatkan buku besar atau belum? Oh, ternyata belum pernah ada buku besarnya. Berarti kita buat buku besar lagi atau buat akun beban perlengkapan. Nah, kita tuliskan tanggalnya per 31 Desember karena emang yang namanya penyesuaian itu pasti per akhir periode, yaitu 31 Desember. Oke. Kemudian keterangannya apa? Keterangannya yaitu AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Jadi hanya ada satu keterangan ini untuk penyesuaian. Kemudian referensinya. Referensinya itu
JP1. Artinya apa? Jurnal penyesuaian 1. Jadi nanti misalnya aja di dalam jurnal penyesuaian itu halamannya kalian kasih halaman 1, makanya di sini 1. Jadi jurnal penyesuaian halaman 1, bacanya seperti itu. Nah, kemudian ini debit apa kredit? Oh, di dalam jurnal penyesuaian beban perlengkapan itu ada di bagian debit nominalnya. Oke, kita masukkan debit. Kemudian saldo. Saldo itu merupakan totalnya. Karena di sini masih hanya ada satu akun, berarti totalnya masih sama 5.450. Oke, jadi ini udah ya kan. Kemudian Selanjutnya kalian masuk ke perlengkapan. Nah, perlengkapan sendiri gimana? Perlengkapan sudah pernah dibuat nih waktu jurnal umum, sudah pernah dibuat buku besarnya. Berarti sudah pernah dibuat ya. Apa akunnya? Akunnya perlengkapan, yaitu dengan keterangan pembelian tanggal 1 Desember. Itu perumpamaannya aja ya. Ini perumpamaan. Misal sudah ada buku besarnya. Jadi ini kita contohkan sudah ada nih, berarti kita nggak usah bikin buku besar lagi nih, kita hanya meneruskan di bawahnya. Oke, berarti karena perlengkapan sudah ada buku besarnya, kita hanya istilahnya memposting ke bawahnya aja. Berarti di bawahnya pembelian, yaitu tanggal 31 Desember, keterangannya apa? AJP. Ya, keterangannya jangan perlengkapan, keterangannya AJP karena ini kan masuknya penyesuaian. Oke, kemudian di sini referensi JP1 yaitu jurnal penyesuaian halaman 1. Nah, perlengkapan sendiri di penyesuaian itu di debit apa kredit? Oh, ini kita lihat nih, perlengkapan di kredit. Berarti kita masukkan di kredit 5.450. Kemudian saldonya gimana? Oh, berhubung pembelian itu di debit, kemudian penyesuaiannya di kredit, berarti kan kalau ketemu debit dan kredit itu harus dikurangi karena positif dan negatif. Oleh karena itu 6.500 dikurangi 5.450 ketemunya 1.050. Kita kasih di debit. Kenapa di debit? Karena di posisi debit dan kreditnya itu masih besaran debit, jadi nilainya masih positif, makanya di debit. Misal nilainya negatif gimana? Ya masuk di kredit kayak gitu. Nah, misal ketemu kredit sama kredit, ya berarti ditambah, masukkan ke kredit. Misal debit ketemu debit, ya berarti ditambah, masukkan ke debit kayak gitu caranya. Ini kemudian yang kedua caranya sama persis ya. Ini ada sewa dibayar di muka dan beban sewa. Caranya sama persis kayak yang tadi saya contohkan. Nah, nanti silahkan kalian belajar di rumah dengan membuat jurnal penyesuaian ini menjadi buku besar. Jadi ini sudah saya contohkan di dalam PPT. Ini masih sama persis. Misal di dalam PPT-nya itu di sini kan di PPT ini kan ada jurnal penyesuaian kan, di mana di sini ada beban sewa dan sewa dibayar di muka. Nah, misal di awal kemarin itu belum dibikinkan buku besar di jurnal umumnya, kalian bikin akun lagi. Tetapi misal sudah ada, kalian tinggal menambahkan di bawahnya aja kayak gitu. Caranya sama dari nomor 1 sampai 7 untuk memposting ke buku besar, caranya seperti itu. Kemudian nomor akunnya gimana? Nomor akunnya itu kalian sesuaikan, apakah dia masuk ke akun aset atau masuk ke akun utang atau ke modal atau ke pendapatan atau ke beban kayak gitu. Nah, contohnya aja kayak sewa dibayar di muka ini, dia kan akun aset ya kan, berarti ini depannya 1, kemudian yang belakangnya menyesuaikan kayak gitu. Kemudian yang kedua ada beban sewa. Beban sewa itu beban, berarti masuk ke akun beban, berarti nomor 5. Kemudian belakangnya itu menyesuaikan, meneruskan yang ada di dalam buku besar sebelumnya kayak gitu. Nah, itu caranya seperti itu. Ini sudah saya kasihkan contoh. Kemudian, setelah misal perumpamaan kalian sudah selesai semua dalam menuliskan ketujuh penyesuaian ini, kalian sudah dibuatkan buku besar seperti itu. Nanti tugas kalian adalah memindahkannya ke dalam neraca lajur. Jadi ini merupakan neraca lajur. Nah, neraca lajur sendiri itu berisikan apa aja? Ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca.
Nah, nanti kan kalian sudah bikin buku besar tuh, kemudian kalian masukkanlah jurnal penyesuaian tadi ke dalam neraca lajur. Jadi ini contohnya ini perlengkapan. Tadi ada di bagian kredit ya, jurnal penyesuaian bagian kredit. Kalian masukkan di sini. Sewa dibayar di muka, di kredit 5.000, masukkan sini dan seterusnya sampai bawah. Dan ini nominalnya harus balance. Oke? Kalau sudah jurnal penyesuaian sudah kalian masukkan semua, kemudian kalian total itu ketemulah neraca saldo disesuaikan. Nah, di mana di sini saya kasihkan contoh gini, misal ini kan kas itu kan nggak ada penyesuaiannya, berarti neraca saldo disesuaikan itu masih tetap 23.000 karena tinggal gini loh, tinggal kita masukkan dari neraca saldo ke neraca saldo disesuaikan. Oh, di penyesuaiannya kok nggak ada, berarti nilainya masih sama kayak gitu. Misal contohnya lagi apa? Perlengkapan. Nah, perlengkapan itu kan di neraca saldo ada dan di penyesuaian juga ada. Kita lihat dulu itu di neraca saldo bagian apa? Oh, bagian debit. Di jurnal penyesuaian bagian kredit. Setelah itu kita total. Oh, berarti kalau debit ketemu kredit itu dikurangi. Nah, jadi makanya di sini ketemulah di bagian debit 1050 karena masih besaran nilainya yang debit kayak gitu. Kemudian contoh lagi yang sewa dibayar di muka, di neraca saldo ada nggak? Ada. Kemudian di penyesuaian ada nggak? Ada. Nah, berarti kalau debit ketemu kredit otomatis kayak tadi dikurangi, berarti 15.000 kurangi 5.000 ketemunya berapa? 10.000. 10.000 di bagian debit apa kredit? Ya debit, soalnya masih besaran debitnya kayak gitu. Nah, itu sampai bawah caranya seperti itu, dan ini nominalnya harus balance. Kalau nggak balance berarti tanda tanya, masih ada yang harus diperbaiki lagi. Oke. Jadi setelah tadi kita ada di bagian kedua. Nah, kita ada di neraca lajur. Kalau tadi kan sudah nih kita posting ke buku besar. Nah, kemudian kita ada di neraca lajur, di mana di sini itu kalian lihat nih. Ini saya kasih nomoran, di mana biar memudahkan kalian. Saya kasih nomor 1, berarti itu postingan dari jurnal penyesuaian nomor 1. Ini kasih nomor 2, berarti itu postingan dari jurnal penyesuaian nomor 2, dan seterusnya sampai nomor 7. Ini saya kasih angka biar memudahkan kalian. Oke, nah setelah tadi kalian memposting dan sudah ketemulah neraca saldo disesuaikan, step selanjutnya apa? Step selanjutnya adalah kalian membuat laporan laba rugi dan juga laporan neraca. Nah, di mana di sini bisa kalian lihat nih ya. Jadi kalau laporan laba rugi itu yang dimasukkan hanya akun nominal ya, hanya akun nominal. Akun nominal apa aja? Yaitu ada pendapatan dan juga beban ya, atau yang nomor akunnya 4 dan 5, gampangnya seperti itu, nomor akun 4 dan 5. Yaitu pendapatan dan beban. Nah, Bu, padahal di dalam sini kan juga ada pendapatan diterima di muka, kenapa nggak dimasukkan? Nah, kenapa nggak dimasukkan? Coba, karena pendapatan diterima di muka itu merupakan akun utang, jadi dia nggak termasuk di dalam akun pendapatan dan juga beban kayak gitu. Walaupun keterangannya dia itu pendapatan, tetapi kan itu pendapatan diterima di muka. Nah, yang dimasukkan di laporan laba rugi itu hanya pendapatan di akun pendapatan dan juga beban di akun beban, atau nomor akun 4 dan 5 ini ya. Kalian masukkan semuanya, jadi total di neraca saldo disesuaikan kalian masukkan ke dalam laba rugi. Jadi ini ya pendapatan itu 38.500 kalian masukkan, kemudian beban-bebannya kalian masukkan semua. Beban kalian masukkan semua, kemudian kalian total. Nah, kalian total ini sudah balance apa belum? Oh, belum. Ya iyalah kan, soalnya kita untuk mengetahui ya kan, mengetahui apakah itu laba atau rugi. Nah, kalau di sini itu kan debit dan kredit masih besaran debit. Nah, makanya di mana debit itu jangan sampai keliru ya, di laporan laba rugi yang di posisi debit itu merupakan beban. Oke, jangan sampai keliru. Walaupun masih besaran di debit, karena di debit itu kan dia kan akun beban, berarti kalau beban lebih besar daripada pendapatan itu berarti rugi atau laba? Oh, rugi, karena otomatis kalau kita punya usaha, pendapatan yang kita terima itu tidak sebesar beban
berarti otomatis kita rugi. Nah, dimana di sini kita kan sudah kelihatan nih, oh bebannya 43.800, pendapatannya cuman 38.500. Oke, berarti selisihnya berapa? Selisihnya 5.300. Itu masuk apa? Masuk ke rugi. Karena antara pendapatan dan beban masih besaran beban. Jadi jangan keliru ya. Walaupun besaran debit, karena di laba rugi itu di debit itu merupakan beban, itu berarti masih rugi kayak gitu. Nah, misal contohnya, misal lebih tinggian debit, misal lebih tinggian kreditnya daripada debit, misal nih ya, yang bagian pendapatan itu 43.800, kemudian yang bagian bebannya 38.500, gimana? Oh, berarti itu laba karena masih besaran pendapatan. Kemudian 5.300-nya dipindahkan ke bagian beban untuk menutupi selisihnya agar balance kayak gitu. Itu berarti masuknya laba. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke. Jadi setelah tadi laba rugi, kita ke neraca. Nah, di neraca ini yang dimasukkan apa aja? Yang dimasukkan adalah akun real. Nah, akun real jadi kebalikannya akun nominal ya. Intinya gini, kalau yang di laba rugi itu ada, berarti di neraca saldo itu nggak usah dituliskan. Misal gini, di laba rugi itu kan sudah ada beban dan pendapatan. Oke, berarti yang nggak ada apa? Yang nggak ada aset, utang dan modal. Berarti aset, utang dan modal itu masuknya ke neraca. Nah, kalian masukkan aja nih dari neraca saldo disesuaikan. Kalian masukkan bagian aset, utang dan modal. Ini ya sudah dimasukkan semua, sudah diposting nih. Dari neraca saldo disesuaikan sudah diposting ke neraca sini. Kemudian kalian total, sudah balance apa belum? Oh, belum balance. Nah, belum balance, selisihnya berapa? Selisihnya 5.300 di bagian debit kayak gitu. Kemudian setelah di total lagi yaitu udah balance. Kenapa nominalnya harus sama? Iya, harus sama karena jadi antara selisih laba rugi dan selisih neraca itu nominalnya harus sama ya. Misal di laba rugi 5.300, di dalam neraca juga 5.300. Misal berbeda gimana? Berarti tanda tanya, harus dihitung lagi kayak gitu. Nah, itu caranya seperti itu. Oke, jadi di sesi 9 ini materi kita sudah selesai seperti itu. Misal nanti ada yang perlu ditanyakan bisa melalui WA atau bisa kalian menghubungi saya lewat nanti email bisa juga, atau pas nanti waktu pelajaran di kelas bisa kalian tanyakan. Jadi sesi 9 ini materi kita sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Bertemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.